Selamat datang di Jirs Media. Hai guys, kali ini Jirs Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis kimia materi stoikiometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal kimia materi stoikiometri. Selamat menonton! Soalnya masih sama. Nah, cara yang kedua saya masih pakai warna biru ya supaya kentara. Halaman 4. Oke, cara 2. Oke, sama ya, saya tulis dulu yang diketahui. Nah, tadi reaksinya itu CaCO3 akan terurai menjadi CaO ditambah CO2. Sorry ya, kebalik enggak apa-apa. Selama tidak lewat dari tanda panah. Oke, diketahui di soal CaCO3-nya ini tadi 100 gram. Tapi kemurniannya cuma 50%. Yang ditanyakan CO2-nya berapa volumenya pada kondisi STP. Oke, langsung saja kayak gini, Dek. Nah, ini koefisiennya tadi 1:1 ya semuanya. Oke, konsepnya masih sama. Ini yang diketahui, yang ditanyakan CO2. Ini bukan reaksi pembatas ya. Oke, ini hubungan mol dalam reaksi. Karena satu diketahui, satu yang ditanyakan. Langsung saja. Karena yang diketahui CaCO3, yang ditanyakan CO2, rumusnya masih sama. Mol 1, mol CaCO3, dikali koefisien 2, itu akan sama dengan mol 2, dalam hal ini mol CO2, dikali koefisien 1. Oke. Nah, rumus mol CaCO3 ini kan tadi rumusnya adalah gram CaCO3 per mR. CaCO3 dikali koefisiennya CO2 1. CO2-nya volume dibagi 22,4 karena dia mau volume pada kondisi STP ya. Kali 1. Nah, yang saya skip itu cuma perhitungan massa CaCO3 yang ini. Saya mau skip. Di mana kita sisip? Nah, kita sisipnya di sini sayang. Kalau dia berbicara kemurnian ya. Nah, massa CaCO3 coba kita masukkan di sini 100 gram. MR-nya masih 100 dikali 1 sama dengan volume per 22,4 kali 1. Oke, 50%-nya di sini. Apakah dari 100 gram itu semuanya CaCO3? Tidak ya. CaCO3-nya cuma 50%. Berarti dari sini sisa kamu kalikan dengan persentasinya. Dikali 50 per 100. Oke, karena dari 100 gram tidak semuanya CaCO3. CaCO3-nya cuma 50%. Sehingga kalau nanti diketahui di soal ya, suatu sampel mengandung, misalnya mengandung NaOH dengan kadar 40%. Nanti masanya NaOH langsung kamu kali 40 per 100. Seperti itu, oke? Ini sisa kita sederhanakan. Ini meninggal dengan indah ya. Oke? Ini 50 dengan 100 seper 2. Jadi ini naik. Dapatnya 22,4 dibagi 2 sama dengan volume CO2. Maka volume CO2 itu sama dengan 11,2 liter. Sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan yang tadi. Bedanya adalah langkahnya kita skip dalam perhitungan massa zat yang bereaksi. Oke? Paham ya sampai di sini, Dek? Ada yang mau bertanya kah? Tidak ada Ji yang mau bertanya? Bertanyalah yang mau bertanya. Tidak digigit J. 6 orang dikasihan siswaku. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kakaknya lanjut ke presentasi hasil. Persen hasil. Saya pakai warna-warna cerah dah di halaman ini. Oke. Sini materinya persen hasil. Tahu tidak apa itu persen hasil? Persentase hasil itu rumusnya gini. Ada kasus di mana secara teori kita bisa misalnya ya kayak tadi ada contoh yang ini.
Ada tadi contoh yang sudah kita kerja. Nah, kalau kita reaksikan 28 gram H2 dengan 28 gram N2, harusnya massa NH3 yang terbentuk adalah 34 gram. Cuma kadangkala yang kita peroleh itu tidak sebanyak ini. Kenapa? Mungkin dalam prosesnya itu terjadi pengotoran atau ada kebocoran gas, ya. Jadi biasa hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itulah ada namanya persentase hasil. Banyaknya hasil yang diperoleh dibandingkan dengan banyaknya teori dikali 100%. Ya. Nah, persentase persen hasil diperoleh dari perbandingan massa zat yang diperoleh ya, atau massa hasil terhadap massa teori. Nah, ya. Nah, yang kita harapkan 100%, 100 gram misalnya. Yang diharapkan. Ternyata setelah dibuat, yang diperoleh cuma 75 gram. Berarti yang diperoleh cuma 75 dari 100. 75% ya. Jadi rumusnya itu kayak gini. Nah, persen hasil itu akan sama dengan massa hasil dibagi dengan massa teori dikali 100%. Kayak gitu ya persentase hasil adekku. Gampang Ji. Nah, yuk kita latihan soal sekarang ya. Jadi teorinya cuma 4 halaman. Kakak tadi menjelaskan mengenai konsep reaksi pembatas, rumus molekul empiris, persen hasil, dan kemurnian. Yuk kita latihan soal. Oke. Kemarin kita sudah banyak latihan ya. Kemarin kan banyak soal yang kakak buat nih. Coba. Oke, nomor 37. 37, 38. Coba silakan dikerja. Ada yang dapat? Bolehlah kalian bicara. Amanda tadi waktu biologi semangatnya semua bicara, Gang. Amanda, Atika, Walkis, Karin, Kevin, Vera. Coba latihan-latihan, Dek. Oke, nomor 37 ya. Raksa 2 oksida, rumusnya HGO katanya nih. Terurai sesuai dengan persamaan reaksi. 2HGO menjadi 2Hg ditambah O2. Pada pemanasan 108 gram HGO, terbentuk 4,8 gram O2. Ditanyakan persentase HGO yang terurai. Nah, persentase. Tadi yang saya bahas tentang persentase, itu kemungkinannya 2. Persentase unsur, kadar unsur, atau persentase hasil. Kalau namanya persen hasil berarti massa hasil, ya. Di sini ditanyakan persentase HGO. HGO di kiri. Berarti tidak mungkin yang massa hasil. Pasti dia pakainya yang kadar unsur, ya. Langsung saja sayang. Yang diketahui adalah HGO, yang HGO dan O2. Berarti perhatikan saja HGO dan O2-nya. Oke, kita lihat dari reaksinya. Nah, HGO dan O2. Lihat langsung perbandingan molnya. Ya. Ingat konsepnya,
Mol HGO dikali koefisien mol 1, mol 2 kali silang koefisiennya. Mol HGO dikali koefisien O2 itu akan sama dengan molnya O2 dikali koefisien HGO. Oke. Nah, sekarang mol HGO-nya dari mana? Di sini ada HGO-nya 108 gram. Berarti rumusnya mol kita ganti menjadi 108 gram per mr-nya. HGO berapa? Hg 200, O 16. Berarti mr-nya HGO 216. Koefisiennya O2 itu 1. Nah, molnya O2 katanya oksigennya itu terbentuk 4,8 gram. Berarti molnya gram dibagi mr. O2 itu mr-nya 32. Kali koefisiennya. Koefisiennya HGO di sini koefisiennya sebanyak 2 ya. Jadi ini 2 nih. Kita kali 2. Nah, Kak, apa yang ditanyakan kalau kayak gini, Kak? Nah, yang ditanyakan persen HGO yang terurai. Tadi waktu saya bilang CaCO3-nya 50%, berarti kita kali 50 per 100 ya. Kalau ini yang ditanyakan persennya, berarti ini kita kali X per 100. Oke, ya. Sisa dihitung. Yang mana bisa disederhanakan? Ingat ya, dalam menghitung jangan memperbesar angka. Biasa kan ada orang kali silang 108 kali X kali 32 sama dengan 216 kali 100 kali 4,8. No ya. Kalau kamu menghitungnya seperti itu bakalan repot. Memperbesar masalah namanya. Jadi kita perkecil. Yang mana yang bisa disederhanakan? Aturan menyederhanakan atas bawah satu ruas. Jadi ini bisa diperkecil, ini juga bisa diperkecil. Atau kiri kanan tapi beda ruas. Ya, jadi kiri di bawah ketemu kanan bawah beda ruas, bisa disederhanakan. Atas dengan atas beda ruas ya. Oke, sekarang yang bisa disederhanakan kayaknya ini 108 dengan 216. Ini kalau kamu kali 2, 108-nya kan 216. Maka ini kita sederhanakan masing-masing kita bagi 108. 108 bagi 108 1, 216 dibagi 108 dapatnya 2. Oke. Setelah itu karena X yang ditanyakan, sisa kita kasih naik ke sini. Ya, oh ya ini bisa nih. 2 dengan 32 dapat 16 di bawah. Masing-masing bagi 2 maksudnya ya. Oke. Sekarang, oh ini bisa 2 dengan 16. Nanti kita ke samping saja. Jadi X-nya sama dengan, ini naik ya. 2 dikali 100 dikali 4,8 dibagi 16. Oke. Oke, sekarang 2 dengan 16 dapatnya 1/8. Oke, 4,8 dibagi 8 ini dapatnya 0,6. 0,6 dikali 100 jawabannya 60%. Kak, di sini Kak 0,6 kali 100 60 Kak. Kenapa langsung persen? Kan di sini sudah ada per 100-nya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya, Dek. Ditunggu pertanyaannya. Minggu depan paling kita latihan soal ya. Mulai dari hukum dasar kimia sampai stoikiometri. Atau ada yang mau request materi untuk minggu depan? Boleh? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 38. Nih. Sebanyak 4,8 gram logam Mg, AR-nya 24, direaksikan dengan larutan HCl 1 molar. Jika semua logam Mg habis bereaksi, volume gas H2 yang terbentuk pada STP. Oh biasa, Jin. Biasa, Jin. Tidak apa-apa. Sudah terlanjur dibaca ya. Oke. Di sini ada kata direaksikan. Maka harus direaksikan ya. Logam Mg direaksikan dengan HCl. Nah, semua Mg habis. Berarti Mg-nya ini reaksi pembatas. Dia yang habis. Artinya dia yang menunjukkan banyaknya HCl yang gas H2 yang terbentuk. Nah, volume gas H2 yang terbentuk. Kalau kata terbentuk berarti dia dihasilkan. Dihasilkan H2. Kak, apa sisanya, Kakak? Sisanya sebenarnya itu MgCl2.
Kalau enggak tahu kakak, ya sudah, jangan makin menangis. Kalau enggak tahu, ya enggak apa-apa. Cukup kalian gunakan yang ada di soal. Yang di soal yang ada itu Mg, HCl dengan H2. Kalau mau disetarakan, hanya dikali 2 sini. Ya, yang belum ada adalah MgCl2. Jadi kayak gitu reaksinya, Dek. Nah, sekarang tuliskan yang diketahui di soal. 4,8 gram logam Mg. Di sini 4,8 gram. Ya. Selnya 1 molar. Nah, di sini 1 molar. Ditanyakan H2-nya pada kondisi ST. Bisa tidak kita pakai MTS yang reaksi pembatas? Sebenarnya biar kita tidak pakai, karena di sini dia sudah bilang Mg-nya yang reaksi pembatas. Ya, langsung saja kita pakai hubungan antara Mg dengan H2. Ya, di sini koefisiennya 1 ya, di sini 1. Oke, konsepnya molnya Mg dikali koefisiennya H2 akan sama dengan molnya H2 dikali koefisiennya Mg, selalu itu sayang. Oke. Ini tidak pakai reaksi pembatas lagi, karena ini tidak bisa ditahu molnya. Kalau molaritas itu butuh volume. Oke, langsung saja. Molnya Mg itu gram dibagi MR-nya. Mg berdiri sendiri deh, jadi AR saja. Ya. Dikali koefisiennya H2, itu akan sama dengan molnya H2, yaitu volume per 22,4 dikali koefisiennya Mg1, ya. Hitunglah. Oke. Di sini 1 tidak ada gunanya, sisa ini naik ya. Jadi dapatnya 4,8 dikali 22,4 dibagi 24 itu akan sama dengan volume H2. Sudah, yang mana yang bisa disederhanakan? Ini 4,8 dengan 24, kalau tidak ada komanya, 48 dibagi 24 kan dapatnya 2. Tapi kalau 4,8 dibagi 24 itu ada satu angka belakang koma. Jadi hasilnya bukan 2, tetapi 0,2. Jadi ini dibagi 24 dapatnya 0,2. Jadi sisa kamu kali 0,2 dikali 22,4. Kalau kalian bingung mengalihkan dengan adanya koma, boleh kalian abaikan dulu komanya. Nah, ini saja 2 dikali 224 kan dapatnya 448. Nah, ini satu angka belakang koma, ini satu angka belakang koma. Maka totalnya harus 2 angka belakang koma. Jawabannya 4,48 liter. Yaitu Bravo. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan bertanya. Enggak ada? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, maka coba kita kerja soal yang lain. Oke, ini. Nomor 50. Coba latihan soal. Jika suatu oksida nitrogen mengandung oksigen sebanyak 36,37%, 36,37% massa, AR-nya N14 dan O16, ditanyakan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, ini tanyakan rumus molekul. Nah, tadi tahapannya bagaimana, Dek? Menentukan rumus molekul itu tentukan MR dulu, baru tentukan rumus empiris. Ya. Nah, setelah itu tentukan N. Nah, coba MR itu biasanya diperoleh dari rumus yang ada massa-massanya. Tahu tidak di senyawa ini berapa massa senyawanya? Tidak ada. Maka yang kita bisa cari adalah rumus empirisnya dulu. Kan tadi saya bilang terserah mau rumus empiris atau MR dulu yang dicari, ya. Oke, yuk kita lihat. Di soal ini katanya suatu oksida nitrogen.
Oksida nitrogen itu artinya senyawanya cuma mengandung oksigen dan nitrogen. Nah, jadi kita bisa tuliskan N-nya tidak tahu berapa, O-nya juga tidak tahu berapa. Ada yang bertanya sayang? Jadi ini rumusnya oksida nitrogen. Sama kalau orang bilang suatu oksida karbon, maka rumusnya CXOY. Suatu oksida belerang, berarti SXOY. Kak, kenapa mesti harus X dan Y? Terserah sebenarnya. Mau XA, OB bisa ya. Jadi suatu oksida nitrogen mengandung oksigen. Jadi oksigennya 37%. Karena ini cuma mengandung N dan O, maka kalau oksigennya 36,37%, maka sisanya adalah nitrogen. Ya. Jadi oksigennya ini diketahui 36,37%. Berarti nitrogennya pasti sisanya. Sisanya dari 100% ya. Berapa tuh sisanya? 63,63 gitu. Oke? Nah, sekarang kita mau menentukan rumus empiris. Rumus empiris tadi itu rumus yang menunjukkan perbandingan mol paling sederhana. Nah, karena senyawanya cuma mengandung N dan O, maka kita menentukan rumus empiris cari perbandingan molnya N dibandingkan dengan molnya O. Rumus mol kalian bisa gunakan 5 macam ya. Massa per mR, volume per 22,4, PV per RT, partikel per bilangan Avogadro, dan molaritas kali liter. Tapi karena di sini dia katakan massa, berarti kita harus pakai massa per AR. Jadi massanya N dibagi AR-nya N dibandingkan dengan massanya O dibagi AR-nya O. Ya. Nah, sekarang massanya N berapa? N-nya kan tadi dari 100%, N-nya itu 63,63%. Massa. Berarti ini bisa dianggap massanya N 63,63 gram. Sedangkan O-nya 36,37 gram. Kenapa? Konsep persen itu sayang, banyaknya zat terlarut dalam 100 gram. Jadi totalnya harus 100. Ya. Jadi massa N di sini kita ganti dengan 63,63 gram dibagi AR-nya 14. Dibandingkan massanya O 36,37 gram per AR-nya O 16. Oke, sekarang kita mau bagi ya. Nah, yang mana yang gampang dibagi? 36,37 dibagi 16, ini kan dapatnya 2, ya. Kalau ini 63 dibagi 14 dapatnya berapa tuh? Kalau 5 kan lewat, pasti 4, ya. Karena ini rumus empiris, maka pasti ini angkanya berhubungan. Coba kita buktikan, kita pakai kalkulator ya. Nah, bukannya saya enggak pede ya, cuma saya mau buktikan ke kalian. Nanti kalian kiranya saya cuma ngarang-ngarang. Coba ya, 36,37 kita bagi dengan 16. Ini dapatnya 2,27 mol. Oke? Nah, sekarang yang 63,63 kita bagi 14. Ini hasilnya 4,54. Tuh kan saya bilang ini perbandingannya dia pasti angkanya kelipatan. Kenapa? Karena rumus empiris itu pasti bisa disederhanakan. Jadi kalau ini kita sederhanakan, ini masing-masing kita bisa bagi 2,27. Ya, 4,54 kalau kita bagi 2,27 dapatnya 2 berbanding 1. Maka rumus empirisnya atau rumus paling sederhananya N-nya 2, O-nya 1. Ada tidak yang kayak gitu? Ini salah, salah, ini ada. Jawabannya Charlie. Kak, kenapa kakak enggak bisa dapat MR-nya? Nah, kecuali di soal ini, Dek. Di sini ada opsi misalnya N2O1, N4O2. Nah, itu pasti ada MR. Oke? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Kenapa enggak ada sekali yang mau bertanya? Tidur kali ya siswaku nih. Oke, kalau enggak ada, kita lanjut. Nomor 48.
Pada reaksi 27 gram kalsium dengan 5,6 gram nitrogen dihasilkan kalsium nitrida sesuai persamaan reaksi. Ini kurang lengkap soalnya, Dek. Kenapa? Tidak ada AR-nya ya. Kalau ada massa itu wajib ada AR. AR-nya kalsium saya kasih 40. AR-nya N itu 14. Oke? Coba bisa dikerja sekarang. Pada reaksi 27 gram kalsium, AR-nya 40, dan 5,6 gram nitrogen, AR-nya 14, dihasilkan kalsium nitrida sesuai persamaan reaksi. 3Ca ditambah N2 menjadi Ca3N2. Lihat Dek, kalau ada mi koefisien kayaknya sudah setara. Kecuali di sini semuanya tidak ada koefisiennya. Nah, itu dicek ya. Nah, ini 3Ca, C-nya 3, N-nya 2, N-nya 2 sudah setara. Ditanyakan massa kalsium nitrida yang dihasilkan. Oke, bisa dihitung, Dek. Pakai apa kita? Oke, kalau ada massa berarti ini masing-masing, ini gramnya. Ini masing-masing bisa dicari molnya. Nah, rumus molnya 27 dibagi 40. Kenapa jelek sekali angkanya? 27 bagi 40 itu 4, 6. 0,6. 6, 2, 40, 30, 0,675 ya. 0,675 kali ya. Coba 27 kita bagi 40. Ya, cocok Mak. 0,675 ya. 0,675 mol. Nah, N2-nya 5,6 gram. Nah, MR-nya N2 itu 28. Berarti ini 5,6 dibagi 28 itu 0,2 mol. Nah, ini tidak ada. Ada 2 yang diketahui, maka pakai MTS. Kayak gitu ya. Oke, mula-mula terurai sisa. Nah, kalau kalian sudah dapat MTS, maka kalian cari dulu yang mana yang habis. Nah, caranya mol kita bagi koefisien ya. Coba sekarang kita mau bagi nih. 0,675 dibagi 3. Berapa tuh? Nah, ini dapatnya 0,225 ya. Coba ya. Atau ya betul. 0,225. Nah, ini 0,2 dibagi 1. Itu dapatnya 0,2. Nah, yang mana yang reaksi pembatas atau yang mana yang habis? Yang reaksi pembatas itu yang hasilnya lebih kecil. Yang mana yang kecil? 0,225 atau 0,2? Pasti yang 0,2. Berarti ini yang kita pakai jadi reaksi pembatas. Nah, kita kali ke koefisiennya ya. 0,2 dikali 3, ini dapatnya 0,6. 0,2 dikali 1, 0,2. Nah, ini yang habis. Kan? Nah, ini 1 ya. 0,2 dikali 1, 0,2. Ingat konsepnya sayangku, di sebelah kiri akan berkurang. 0,675 dikurang 0,6 dapatnya 0,075 mol. 0,2 dikurang 0,2 habis. Yang di kanan tanda panah dia akan bertambah. Tidak ada ditambah 0,2 itu 0,2 mol. Oke. Nah, lihat yang ditanyakan. Massa kalsium nitrida yang dihasilkan. Kalau dihasilkan berarti letaknya di kanan. Ini kalsium nitrida nih. Ya, kalsium nitrida yang dihasilkan itu 0,2 mol. Yang ditanyakan massa. Maka rumus mol ini kita jadikan mol sama dengan gram per mr. Jadi berapa gramnya Ca3N2 itu sama dengan 0,2 dikali. MR-nya berapa? Hitung dulu ya. MR-nya Ca3N2 itu sama dengan Ca-nya ada 3. 1 Ca 40. Berarti kalau 3 Ca itu 40 kali 3 berapa? 120. N-nya ada 2.
1N 14, berarti 28. Jadi MR-nya ini 148. Oke. Jadi hasilnya 0,2 dikali 148. Abaikan dulu komanya. Kalau kita kali 2, ini dapatnya 2, 9, 6. Satu angka belakang koma, berarti 29,6 gram. Jawabannya adalah bravo. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Aduh, padahal ini materi penting loh, Dek ya. Kalau kalian nggak rajin bertanya, kalian yang rugi. Nggak ada yang bertanya? Oh, kayaknya waktunya pas ya. Mantul nih. Jadi hari ini kita sudah bahas 3 pokok bahasan utama, yaitu pereaksi pembatas. Kemudian apalagi sudah pereaksi pembatas tadi? Rumus molekul empiris, itu belum terlalu banyak latihannya. Yang ketiga itu penentuan kadar. Ya, saya harap deh ada yang bisa diperoleh dari pelajaran hari ini. Minggu depan, insya Allah, kalau tidak ada yang mau request materi, maka saya akan kasih latihan soal mulai dari hukum dasar kimia sampai materi yang hari ini. Ya? Oke. Saya kira sekian dari saya, Adik. Minta maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jills Media. Terima kasih.